Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prof. Radit. Pada kesempatan kali ini senang sekali kita kehadiran Dr. Yana Rahmana dari mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada periode wisuda September 2024. Selamat Pak Yana atas Terima kasih Mbak Mira. Sebelum kita gali-gali nih terkait kok bisa ya Pak Yana ini Masya Allah bisa menjadi wisudawan berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program doktoral. Mungkin Pak Yana bisa kenalan dulu nih sama rekan-rekan sekalian di channel Prof. Radit. Baik, terima kasih Mbak Mira atas tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yana Rahmana. Asal instansi saya dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, di Bandung ya. Gitu. Alhamdulillah saya masuk UNER, Universitas Airlangga, program studi ilmu ekonomi Islam S3. Gitu, ya. Dulu magisternya di mana Bapak? Nah, bisa dibilang saya hijrah. Hijrah. Karena S2-nya dulu ekonomi pembangunan Unpad Bandung. Umum, ilmu umum. Terus menjadi menarik, kenapa kok memutuskan untuk hijrah ke ekonomi Islam, Pak? Ada keresahan secara pribadi ya, bahwa ini ilmu harus punya nilai. Ilmu ekonomi harus tidak hanya bersifat konsep teoritis, tapi juga harus diaplikasikan di masyarakat. Dan kita kebanyakan, terutama saya pribadi, seorang Muslim. Jadi kenapa tidak saya bilang studi saya kemudian menjadi ekonomi Islam. Ada keresahan dalam kajian teori, kajian kebijakan, tetapi ini harus ada yang fundamental dalam sumber referensinya, dan itu ternyata berdasarkan dari firman Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang menginspirasi saya selain hal-hal lain gitu. Jadi Pak Yana ini mendapati kalau value yang harus menjadi landasan itu ada di Al-Quran dan hadis, dan itu nggak ada di ilmu yang umum gitu ya Pak ya. Jadi ditemukannya di ilmu ekonomi Islam. Masya Allah. Nah berikutnya, kenapa nih Pak kok di antara banyaknya jurusan ilmu ekonomi Islam yang untuk doktoral, bisa juga di luar negeri mungkin ya, tapi Pak Yana kenapa memutuskan untuk studi di S3 ilmu ekonomi Islam Universitas Airlangga? Secara pribadi saya cari-cari di manakah S3 ekonomi Islam terbaik. Saya melihat Airlangga yang terbaik, yang paling dulu mendirikan ekonomi Islam sepengetahuan saya, dan direkomendasikan oleh rekan sejawat senior saya, katanya UNER terbaik dan pertama. Mudah-mudahan saya bilang itu langkah yang tepat, dan alhamdulillah betul. Universitas Airlangga luar biasa. Excellent with morality. Baik, terima kasih Pak Yana. Nah, terus pastikan perjalanan hijrah itu kan bukan sesuatu yang mudah, terus berpindah tempat dari Bandung ke Surabaya. Seberapa besar sih perjuangan Pak Yana gitu ya saat menuju untuk sampai menjadi mahasiswa di S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER? Betul, ini ilmu baru bagi saya, tetapi karena kehidupan saya pribadi tidak jauh dari kehidupan Islami, tentu membuat tantangan tersendiri, sehingga motivasi yang besar menurut saya, keinginan yang kuat sehingga menjadikan saya memutuskan untuk studi ekonomi Islam. Dan memang dalam beberapa tahun terakhir sebelum masuk ke ekonomi Islam UNER ini, penelitian saya sudah mulai ke arah Islam. Dan saat bersamaan, Insya Allah, istri saya juga memang dosen di ekonomi Islam, lulusan S2 ekonomi Islam. Jadi mungkin langsung tidak langsung mempengaruhi, banyak berdiskusi sehingga akhirnya terbuka mungkin hidayah dari Allah. Insya Allah. Beliau juga dosen di UPI juga Pak? Dosen di UPI, cuman beda jurusan. Kalau saya di pendidikan ekonomi, jadi mendidik mahasiswa calon guru ekonomi. Nah, kalau istri saya kebetulan memang di prodi ekonomi Islam, ekonomi dan keuangan Islam UPI Bandung. Masya Allah, jadi dua-duanya adalah seorang dosen ya, pendidik, dan sama-sama bergerak di bidang ekonomi gitu ya. Sekarang Pak Yana sudah hijrah, jadi dua-duanya sudah mendakwahkan ekonomi Islam. Keren banget, Masya Allah.
Nah, terus yang tadi Pak Yana kan sudah sampai bersemangat ya menyebutkan bahwa UNER itu keren banget gitu Pak. Nah, sebenarnya apa sih keseruan yang pernah Bapak alami gitu selama menjadi mahasiswa di S3 Ilmu Ekonomi UNER? Ya, excellent, luar biasa memang. Dosennya cerdas dan lugas. Saya merasakan lugas, cerdas. Dan punya nilai lebihnya itu dosen kita itu jejaringnya luas, baik dalam maupun negeri. Sehingga itu memudahkan bagi saya pribadi, baik dalam mencari ilmu, kemudian dalam penelitian disertasi, sehingga kolaborasinya itu semakin mudah. Jadi hikmah dari memiliki dosen yang jejaringnya luas, itu menurut saya membantu mahasiswa untuk punya jejaring yang lebih luas. Kita punya teman di Qatar, kita punya teman di Filipina, bahkan ada lulusan dari Birmingham di angkatan saya. Jadi punya jejaring yang sangat luar biasa, selain Malaysia yang terdekat tentu gitu ya. Gitu. Nah, berarti Pak Yana melihat bahwa peluang kolaborasinya ke depan itu selalu sangat besar gitu. Terbuka gara-gara dosennya luar biasa. Channelnya juga, bahkan mungkin banyak juga dosen kita lulusan luar ya Pak ya, jadi membawa kolega-koleganya untuk dikenalkan sama mahasiswanya. Nah, kalau dari segi fasilitas nih, apa nih yang Pak Yana merasa, oh ini ada Scopus, Bloomberg dan sebagainya, apa yang sudah pernah dimanfaatkan dan disenangi gitu? Iya, UNER sangat memfasilitasi mahasiswa dalam pencarian jurnal, gitu. Jadi kita sangat dimanjakan karena UNER memang berlangganan, gitu ya, berlangganan jurnal berreputasi, sehingga mahasiswa sangat dimudahkan. Fasilitas sangat luar biasa, gedungnya bagus-bagus, ada gedung asik dan labnya luar biasa menurut saya. Alhamdulillah luar biasa, tidak salah. Saya memilih. Nyaman sekali ya, jadi studi baik dari rumah maupun di sini juga sama-sama nyaman. Dari rumah aksesnya gampang, di sini juga fasilitas yang tersedia juga nyaman insya Allah seperti itu. Nah, langsung nih kita masuk ke pertanyaan yang semua orang juga mungkin penasaran ya. Kan Pak Yana ini sedang menjadi dosen, kemudian juga program doktora, pasti juga melakukan riset dan sebagainya. Apa sih Pak yang menjadikan Pak Yana itu bisa menjadi berprestasi atau menjadi wisudawan terbaik di wisuda periode 244 Universitas Airlangga kali ini? Tipsnya bisa dibagikan nih ke teman-teman semua atau pengalamannya? Pertanyaan ini saya pikir jawabannya semua orang bisa sama ya. Jadi tentu tipsnya ya kerja keras, tekun, disiplin, dan lakukan yang terbaik gitu. Hanya memang kebetulan saya merasa ini sebuah keberuntungan luar biasa di dalam penyelesaian studi ini. Jadi ini menurut saya berkah dari doa orang tua kalau saya melihat. Doa orang tua sangat luar biasa. Doa orang tua saya mengatakan mudah-mudahan didekatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang. Jadi betul dari awal kuliah sampai akhir itu didekatkan dengan orang-orang baik, luar biasa. Nah ini berkahnya ridho orang tua. Ini kejadian nyata real. Pada saat bimbingan suatu saat kebetulan Prof. Radit itu memang promotor saya, gitu. Suatu saat dia menjanjikan bimbingan dan sangat luar biasa. Nah ini menurut saya dosen di UNER itu luar biasa. Beliau itu bimbingan itu tidak mengenal waktu kadang, mau pagi, siang, sore, bahkan malam. Bahkan kemarin setelah pas di bulan Ramadan setelah tarawih pun kita bisa bimbingan. Masya Allah, luar biasa. Ini perlu teladan ke depan bagi kita tentu untuk meneladani beliau. Nah, kembali ke cerita bahwa berkah doa orang tua kemudian memudahkan saya dalam segala hal, baik penelitian, kemudian kolaborasi dan seterusnya. Ada suatu cerita bahwa promotor itu menjadikan bimbingan suatu saat, gitu. Tetapi kok itu kayak di cancel terus, 3 kali di cancel. Padahal itu promotor itu luar biasa, justru jarang melakukan cancel seperti itu. Biasanya lancar-lancar saja. Tapi kenapa ya? Kok suatu saat kok itu di cancel 3 kali? Saya kemudian merenung, apa yang salah ya? Saya bilang. Ternyata pas hari sebelumnya, sebelum janjian bimbingan dengan promotor, saya bertemu dengan ibu, terjadi diskusi. Nah, di diskusi itu ada semacam
bahasa yang itunya diskusi yang agak bukan berdebat sebenarnya, hanya saya agak sedikit menyangkal atau gimana, tidak sependapat dengan pendapat ibu. Saya bilang, Bu, mohon maaf, bahasanya tidak kasar, bahasanya halus, hanya mohon maaf Bu, saya tidak sependapat dengan ibu, tapi itu ya Allah dampaknya. Ibu saya tentu tidak mendoakan yang buruk, tetapi yang saya lihat, yang saya rasakan, Allah yang tidak suka. Ketika seorang anak, walaupun dengan bahasa halus, sebenarnya nggak dianjurkan untuk mendebat, gitu. Nah, karena merasa, jangan-jangan saya bilang ini gara-gara mendebat kecil gitu, kok tidak berkah hidup saya. Begitu 3 kali di cancel, ada bukti WA-nya juga. Saya pulang lagi ke rumah ke ibu saya. Saya minta maaf dan melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Bu. Dan hasilnya luar biasa efeknya. Dari kelayakan, dipermudah, tertutup, terbuka, semua dimudahkan. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah selain kerja keras, tekun, adalah minta doa orang tua. Ibu terutama. Maka semua dipermudah. Dan satu lagi ini untuk teman-teman kalau ingin lulus cepat, dari awal semester 1 sampai penelitian disertasi, usahakan topiknya sama. Kebetulan saya sama. Jadi semester 1 kalau ada tugas, topiknya sama. Kebetulan saya tentang wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif di perguruan tinggi. Jadi supaya sumber tidak jauh dari pendidikan. Saya karena UPI, jadi tidak jauh dari pendidikan. Jadi bagaimana wakaf sebagai sumber alternatif pembiayaan. Saya mengusulkan sebuah model terbaiknya. Nah, dari awal semester 1 tentang wakaf semuanya. Baik mata kuliah ekonometrika, manajemen, dan seterusnya, semua konsisten. Jadi karena konsisten, maka begitu di akhir-akhir mudah. Jurnal sudah punya, matriks penelitian sudah lengkap. Sehingga pemetaannya sangat luar biasa, dan itu memudahkan. Dan dosen melihat perkembangan itu. Sehingga ketika melihat mahasiswanya kerja keras, kemudian peta konsepnya jelas, maka dosen pun akan respect ke kita, sehingga semuanya mudah. Dan tadi dibarengi dengan ridho orang tua, jangan pernah membantah. Insya Allah semuanya menjadi berkah dan dimudahkan. Saya pikir itu. Yang lainnya teman-teman saya yakin sama lah. Saya pikir. Insya Allah keren hati beliau sekali ya gitu ya. Nah terkait itu tadi Pak, menarik menjadi pembahasan linearitas topik riset gitu. Nah ada kalanya kan kita itu ya memang satu orang itu ingin memiliki satu kepakaran, tapi di sisi lain kita juga pasti ingin mencoba banyak hal gitu Pak. Jadi saya bisa di Islamic banking di Islamic social finance Islamic insurance juga bisa gitu. Nah kalau menurut Pak Yana untuk seperti itu seperti apa Pak? Sempat memang betul seperti Mbak Mir bilang tadi, sempat kayak mau robah, tapi alhamdulillah tadi saya bilang saya dihadapkan atau ditemukan dengan dosen yang kemudian suka mengarahkan, Pak Yana fokus mau kemana? Dekatkan dengan dunia Pak Yana. Dunia Pak Yana apa? Pendidikan dan ekonomi. Kemudian fokusnya kemana? Ke wakaf. Kenapa tidak jauh dari situ aja? Sempat Mbak Mina mau kayak mau belok ke perbankan, tapi menarik nih gitu. Dosennya tuh nggak boleh. Jadi kayak semua kayak memfokuskan dosen-dosen saya, baik semester 1, 2, 3, itu kayak terus menggiring, fokus Pak Yana. Dan alhamdulillah berkat linearis itu percepatannya luar biasa, akselerasinya menurut saya, dengan kondisi saya yang masih belajar tentu ya. Kalau yang lain kan sudah masih meraba-raba ya ekonomi Islam itu seperti apa gitu, tapi Masya Allah dengan konsistensi, kerja keras dan linearitas topik ya, jadi memang harus punya minat tertentu ya Pak ya, dan tadi dilinearkan dengan backgroundnya itu juga sangat membantu gitu untuk risetnya itu bisa berjalan lancar. Nah mungkin terakhir nih Pak, adakah tips dan trik gitu untuk para penonton yang sama mungkin juga masih ada yang menimbang-nimbang dari jurusan manajemen atau dari jurusan konvensional, bahkan mungkin di luar rumpun ekonomi kemudian ingin hijrah ke ekonomi Islam, mungkin ada beberapa tips dan trik serta untuk masuk ke ekonomi Islam itu seperti apa? 1 bulan sebelum saya menentukan studi lanjut di UNER ini, di Januari tahun 2021,
saya 1 bulan itu istikharah. Masya Allah. Ya Allah, tunjukkan kalau ini jalan terbaik, mudahkan dan berkahi perjalanan studi lanjut saya. Itu saya pikir istikharah yang dan kuatkan. Dan ini toh demi keberkahan bukan hanya pribadi tapi juga ilmu yang membawa manfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan Allah ternyata meridhai usaha saya. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat di UNER membawa berkah dan bermanfaat khusus bagi saya, keluarga saya, institusi saya, dan juga agama dan negara tentunya, insya Allah. Mohon doanya juga buat yang lain. Dan semoga teman-teman yang masih bimbang, masih ragu, mantapkan niatnya, kemudian perkuat dengan ikhtiar yang sangat kuat, luruskan niat. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sesuai yang tujuannya. Tekad. Iya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih banyak Pak Yana atas sharingnya. Tadi ada banyak hal ya yang kita pelajari dari Pak Yana tentang konsistensi, tentang melibatkan Allah dalam keputusan, dan juga tidak luput gitu ya dari meminta ridho dari orang tua dan orang-orang terdekat tentunya. Nah, itu yang bisa menjadi kunci Pak Yana bisa menjadi wisudawan terbaik alhamdulillah di wisuda 244 Universitas Airlangga periode September 2024. Sekali lagi tahniah Bapak, barakallah atas prestasi dan juga kelulusannya. Terima kasih. Semoga menjadi keberkahan untuk institusi dan juga diri Pak Yana sendiri tentunya. Amin. Mungkin itu untuk sharing kita pada kali ini. Terima kasih banyak Pak Yana atas kesediaannya. Kita akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata.